Kita ke informasi lain, saudara. Ibu desainer Didit Maulana menjadi korban penjamretan saat berolahraga di taman dekat rumah. CCTV ini memperlihatkan sang ibu sedang jalan pagi sendirian. Dari belakang datang seorang pengendara motor lengkap menggunakan helm, tiba-tiba menjamret kalung ibunda Didit. Sang ibu yang berusia 69 tahun ini terjatuh ke jalan dan terluka. Rekaman CCTV berikutnya memperlihatkan lebih dekat sang ibu dijemput dengan seseorang yang menolong. Kemudian pelaku penjamretan yang wajahnya ditutup dengan helm putih sampai dan saat ini juga masih terus diselidiki identitasnya. Sang ibu lalu diantar pulang ke rumah oleh warga sekitar yang kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Usai kejadian, saudara, Didit Maulana langsung melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Cerita selengkapnya dari penjamretan yang dialami ibunda desainer Didit Maulana, kita tanyakan ke desainer sekaligus anak korban penjamretan, Didit Maulana. Mas Didit, selamat petang. Mas Didit, kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa ibu dari Mas Didit. Saat ini kondisi ibu bagaimana, Mas? Ya, terima kasih Mas. Saat ini alhamdulillah kondisi ibu sudah membaik. Kemarin memang masih sangat traumatis ya dengan kejadian dan sekarang sudah bisa turun dari tempat tidur dan tadi juga sempat bersama dengan tim polisi juga ke olah TKP-nya, Mas. Oke, secara penanganan fisik mungkin sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit, tapi secara psikologis apakah kemudian ada yang dirasakan oleh ibu dari Mas Didit? Iya, jadi ini juga mungkin yang selama ini ibu merasa bahwa daerah pemukimannya itu aman, ternyata memang ini memberikan satu seperti apa ya, peringatan untuk dia ya. Jadi sekarang mau kemana juga agak takut gitu sih Mas. Jadi bener-bener sangat traumatis ya buat beliau juga. Oke, sangat traumatis ya. Apalagi apakah ibu Mas Didit sebelumnya juga memang setiap hari selalu berjalan kaki, berolahraga gitu, Mas? Ya, jadi memang setiap hari sudah menjadi kebiasaan ibu saya itu satu hari itu harus dapat kurang lebih 5 kilometer Mas jalan pagi gitu. Nah biasanya itu memang dimulainya jam 6 pagi. Kalau jam 6 tuh memang agak ramai daerah tersebut. Nah ini kemarin tuh mulai jalannya jam setengah 8 pagi dan memang udah agak sepi daerah situ kalau jam setengah 8 pagi. Kemudian em, kejadiannya kurang lebih jam 8 ya, 8 kurang 5 gitu ya. Kemudian ada kejadian tersebut akhirnya beliau balik ke rumah diantar juga. Mungkin kalau di CCTV ada kelihatan ada anak muda yang mengantar ibu saya naik motor ke rumah. Artinya peristiwa ini terjadi pada pukul jam 8 yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda kutip siang ya, Mas ya? Karena biasanya kan orang pagi jam 6 itu jalan kaki. Apakah sebelumnya sudah ada kecurigaan, Mas? Ada gerak-gerik pelaku yang kemudian dicurigai? Nah, tadi juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi bersama dengan pihak dari kepolisian juga, ada beberapa orang yang melihat mau ada satu motor ini yang memang dia beberapa kali muter di situ. Cuman kan memang tidak istilahnya apa ya, nggak ada yang menyangka lah seperti itu gitu. Karena memang bertahun-tahun kami di sini juga selalu aman-aman aja gitu. Makanya ketika terjadi hal tersebut ya semuanya kaget ya. Untuk di perumahan Mas Didit sendiri, apakah ini baru pertama kali terjadi, Mas? Atau mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi? Ini sudah 10 tahun terakhir sih kayaknya maksudnya semua harusnya aman-aman ya gitu. Nah ini memang kita semua kaget dan nggak menyangka juga. Jadi karena tidak pernah terjadi ya di daerah sini gitu. Oke, tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah komplek ini juga satu pintu masuk, Mas? Dan bagaimana kemudian pengamanannya saat ini? Apakah diperketat setelah peristiwa tersebut? Nah sekarang sih tadi saya masih lihat jadi aksesnya juga masih dibuka banyak sih Mas gitu. Jadi mungkin Oke. saya
dan juga kepada apa namanya dari pihak lingkungan juga kita saling menjaga bersama sehingga bisa mengontrol siapapun yang masuk ke daerah ini gitu ya. Kalau bisa satu pintu sih, apalagi kalau udah malam. Kalau di atas jam 7 malam memang ada satu plang yang deket taman itu memang udah ditutup sih gitu. Tapi kalau pagi itu memang dibuka, jadi aksesnya dari berbagai macam arah terbuka. Oke. Untuk olah TKP sendiri Mas, yang kemudian sudah dilakukan oleh polisi, apakah sudah teridentifikasi sebenarnya siapa pelaku dari penjamretan ini? Nah, ini juga masih diidentifikasi, tapi kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada tim dari apa namanya Polda Metro Jaya juga yang dari kemarin sudah sangat membantu kami dan tadi pagi juga bersama-sama kita menelusuri semuanya dan mereka menyisir satu-satu ya semua CCTV di sana gitu. Jadi kita sih mengharapkan agar pelakunya segera tertangkap agar hal tersebut tidak terjadi lagi ya kepada yang lain gitu. Karena mengingat ternyata memang banyak kasus juga Mas yang seperti ini dan memang mengincar perempuan ya, yang pagi-pagi jalan pagi. Oke, tentu yang menjadi perhatian kita semua juga bahwa orang tua dari Mas Didit ini usianya sudah 69 tahun, betul ya Mas ya? Betul. Oke, ini juga menjadi perhatian kita semua agar tentu pihak polisi juga dapat memberikan keamanan lebih dan kenyamanan bagi para masyarakat kita pada saat berolahraga. Terima kasih sebelumnya Mas Didit sudah meluangkan waktunya, cepat sembuh dan juga cepat pulih kembali untuk Ibunda. Terima kasih Mas Didit. Terima kasih Mas.